Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen yang di tempat. Perkenalkan, nama saya Gunawan, asal dari Jakarta, program studi ilmu komunikasi. Sebelumnya izinkan saya menanggapi soal tugas 1 sesi 3 ini yang sudah Bapak atau Ibu dosen berikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu dosen mengenai mata kuliah logika, yaitu dengan menjelaskan dan memberikan contoh mengenai contohnya yang mengenai tren dan sesat pikir. Oke, baiklah. Jadi memang benar tem itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu tem konkret, tem abstrak, dan yang kedua tem universal, dan yang ketiga tem negatif dan juga tem positif. Mengapa saya mau sebut ada 3 tem tersebut? Nah, 3 tem tersebut mempunyai pengertian dan penjelasannya masing-masing. Yang pertama itu tem konkret. Tem konkret itu adalah tem yang menunjukkan pada benda nyata atau benda yang dianggap oleh panca indera, atau bisa disebut yang bisa ditangkap. Misalnya contohnya meja, buku, kucing, dan apapun yang bisa kita pegang atau raba dan juga kita lihat, itu disebut tem konkret. Nah, di salah satu tem konkret tersebut ada juga tem abstrak. Nah, tem abstrak ini lawan katanya atau antonimnya dari tem konkret. Karena tem konkret disebut situ menunjukkan pada benda yang nyata atau yang berwujud, sedangkan tem abstrak itu adalah tem yang sesuatu yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak berwujud fisik. Nah, biasanya berupa konsep atau ide pikiran kita sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Seperti pengadilan, keberanian, dan cinta. Kok bisa seperti itu? Nah, makanya bisa dibuatkan oleh kalimat lagi bahwasanya seperti kita mengolah dalam berbicara, misalnya bertemu dengan lawan jenis kita ataupun dengan keluarga teman. Kita harus mempunyai keberanian, tetapi kita tidak tahu bentuk fisik keberanian, cinta itu bagaimana, tetapi kita bisa merasakan. Nah, itu disebut dengan tem abstrak. Dan yang kedua itu adalah tem universal. Tem universal ini mencakup seluruh anggota dari suatu kelompok yang di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, itu contohnya seperti manusia. Jadi bergumpulan manusia itu disebut universal. Setiap hewan dan juga mahasiswa, dan biasanya mahasiswa sering banyak sekali berkumpulan. Nah, itu disebut tem universal. Jadi tem-tem itulah yang bisa membuat kita tahu bagaimana caranya kita tahu di daerah tersebut banyak perkerumunan. Nah, di situ saya sudah sebutkan ada tem konkret, tem universal, dan yang terakhir tem positif dan negatif. Mengapa ada 2 fungsi tersebut? Nah, tem positif menyatakan keberadaan suatu sifat atau benda. Contohnya seperti orang jujur, pelajar jujur. Itu disebut sebagai tem positif. Sedangkan tem negatif menyatakan keadaan atau penolakan sifat, seperti orang ini tidak jujur, orang itu bukan pelajar. Jadi tem positif dan negatif hampir sama dengan tem konkret, yaitu membedakan bagaimana lawan jenis atau antonimnya. Jadi untuk menjawab soal nomor 2, saya harus menjelaskan dan berikan contoh mengenai bentuk sesat pikir atau logical fallacy, lalu mencari solusinya agar terhindar dari logical fallacy. Nah, menurut saya logical fallacy itu ada kesalahan dalam berpikir yang tanpa logis, sehingga membuat diri seseorang itu menjadi sesat pikir, atau biasa kita jelaskan itu menyesatkan. Maka dari banyak kesalahan ini sering muncul dan sering terjadi dalam argumen atau debat kita dalam bermusyawarah tentunya, ataupun dalam berkerumun atau dalam nongkrong seperti itu, bahasa kita sehari-harinya. Karena apa? Karena
sering terjadi argumen ini bisa mengakibatkan pro dan kontra. Nah, itu yang bahaya. Maka dari itu saya akan memberikan solusi yang pernah saya pelajari dari buku modul atau yang pernah saya alami. Contohnya sesat pikir ad hominem. Nah, itu yang sesat pikir yang sangat dihindari dari kita ya. Itu kita tahu arti dari ad hominem adalah strategi retorikal yang menyerang karakter atau atribut orang yang membuat argumen. Kalau lagi mau ngobrol atau lagi ngerumpi, sukanya menyerang pribadi lawan, bukan argumennya. Contohnya nih, pendapat Gunawan tidak valid karena dia hanya lulusan SMA. Padahal yang perlu diuji adalah argumennya, bukan latar belakang pendidikan saya. Nah, maka dari itu sebaiknya kita melihat dulu argumennya dulu, bukan melihat latar belakangnya. Nah, bagaimana cara mengatasi agar kita bisa menghindari logical fallacy ini? Cukup mudah sih kalau menurut saya. Seperti fokus pada argumen, bukan siapa yang menyampaikannya. Gunakan data logika kita. Logika yang jelas untuk mendukung pernyataannya. Belajar berbagai jenis sesat pikir agar mengenali dan tidak terjebak di dalamnya. Bersikap terbuka dan objektif dan menilai argumennya. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya, hindarilah sesat pikir atau hindarilah berita-berita hoax yang mungkin kita belum tahu apa itu asli ataupun tidak, ataupun itu benar atau tidak. Maka dari itu kita sebagai orang yang mempunyai akal dan logika harus banyak berpikir yang cerdas kalau dalam menyikapi dalam sesuatu hal apapun. Baik, terima kasih. Sekian pendapat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya dan mohon untuk dikoreksi Bapak Ibu dosen yang ada di tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.